Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Tri Karunia dengan NIM 24113131056 dari kelas 3A1 Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sederhana dari tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Kevin Septianzah, Eskom Mkom. Aplikasi sederhana yang saya buat adalah sistem pemesanan cookies. Aplikasi ini termasuk ke dalam kategori point of sale. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pemesanan, pembayaran, hingga pembuatan laporan transaksi. Baik, langsung saja kita mulai demonstrasikan. Di sini kita berada pada laman login. Jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Tetapi jika belum punya akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini saya membuat dua role, yaitu role admin dan juga role customer. Role admin memiliki akses penuh untuk memantau seluruh data transaksi pelanggan dan dapat mengunduh laporan pendapatan. Kalau role customer ini hanya dapat melakukan pemesanan dan pembayaran saja. Di sini saya akan login sebagai role admin terlebih dahulu. Nanti di akhir kita juga akan login sebagai role customer. Baik, di sini karena saya sudah memiliki akun, jadi saya bisa langsung login. Saya akan input username, lalu masukkan password. Kita klik login. Baik, loginnya berhasil. Setelah login, kita diarahkan ke form pemesanan. Di sini saya bisa menginput nama customer atau nama pemesan. Lalu dapat memilih beberapa varians. Di sini ada 4 varians, ada classic cookie, red velvet cookie, matcha almond cookie, dan juga monster cookie. Harga satuannya itu sudah otomatis. Di sini kita dapat memasukkan jumlah. Kita tambahkan ke keranjang. Kita dapat memilih varian lain. Kita masukkan jumlahnya. Kita pilih lagi. Nah, lalu di sini ada opsi hapus item terakhir. Jadi ini tuh digunakan untuk menghapus item terakhir pada daftar belanja. Ini saya akan menghapus. Nah, otomatis item terakhir pada daftar belanja ini akan terhapus. Lalu di sini ada pilihan batal semua untuk membatalkan semua pesanan. Tapi saya tidak ingin membatalkan semua pesanan, jadi saya lanjut ke bayar. Kita sudah masuk pada form pembayaran. Di sini ada nama pelanggan, ada total tagihan, dan juga metode pembayaran. Di sini ada 3 metodenya, ada tunai atau cash. Ini kita tinggal masukkan jumlah uang. Saya masukkan 100.000. Nah, kembaliannya otomatis 40.000. Lalu jika saya masukkan metode pembayaran transfer bank, sistem secara otomatis akan menampilkan nomor rekening. Begitu pula jika saya memilih kris atau e-wallet. Nah, sistem secara otomatis akan menampilkan QR. Ini bisa kita scan. Di sini saya akan memasukkan metode pembayarannya tunai. Jumlah uangnya saya masukkan 100.000. Saya akan konfirmasi dan selesai. Nah, di sini aplikasi menawarkan fitur cetak struk. Kalau kita klik yes, itu berarti struknya akan kecetak. Jika no, maka tidak akan tercetak. Ini saya pilih yes. Di sini struknya sudah kecetak, dan di sini kalau kita klik OK, ini kita akan mendownload struk dalam format PDF. Di sini sudah kecetak dalam format PDF struknya. Karena kita tadi di awal login sebagai role admin, maka kita dapat mengakses halaman rekap penjualan. Tabel ini menampilkan semua data transaksi yang tersimpan di dalam database. Jadi di sini kita dapat melihat semua data. Kita dapat melihat data di bulan ini, kita tampilkan. Kita dapat melihat data di minggu ini, kita tampilkan.
kita dapat melihat data di hari ini, kita tampilkan. Nah, ini yang tadi kita masukkan. Lalu di sini tersedia fitur download laporan PDF. Saya mau download. Nah, ini laporan penjualannya. Periodenya hari ini. Total pendapatannya 155.000. Kita juga bisa download yang periode bulan ini. Kita tampilkan, lalu kita download laporan PDF. Nah, ini periode laporannya di bulan ini. Total pendapatannya 820.000. Baik. Lalu di sini ada opsi logout atau kembali. Ini akan membawa kita kepada halaman login, dan di sini keluar, kita akan otomatis keluar dari halaman. Karena saya akan login kembali sebagai role customer, maka saya pilih opsi logout atau kembali. Di sini saya akan login sebagai role customer yang belum memiliki akun. Jadi saya akan daftar akun terlebih dahulu. Di Kratri, kita masukkan password. Kita daftar akun. Oke, akun berhasil dibuat sebagai customer. Sekarang kita akan login. Masukkan password. Kita login. Oke, login berhasil. Masih sama ya, di form pemesanan kita input nama pemesan atau nama customer. Kita pilih varians. Kita masukkan jumlahnya. Kita pilih varian lain. Kita tambahkan ke keranjang. Kita pilih lagi. Kita tambahkan ke keranjang. Nah, di sini saya ingin menghapus item di daftar belanja matcha almond cookie. Ini akan saya hapus karena saya berubah pikiran jadi nggak mau pesan ini. Kita hapus item terakhir. Nah, otomatis terhapus. Lalu saya pilih bayar. Nah, di sini di form pembayaran sudah ada nama pelanggan dan total tagihan. Metode pembayarannya saya ingin menggunakan Kris atau e-wallet. Oke, ini bisa langsung di-scan aja. Konfirmasi dan selesai. Saya ingin mencetak struk, jadi saya pilih yes. Saya ingin mendownload struk dalam format PDF, jadi saya klik OK. Nah, ini struknya. Di sini, karena tadi saya loginnya sebagai role customer, maka pada halaman logout hanya terlihat ucapan terima kasih telah berbelanja. Jadi, jika di awal kita login sebagai role admin, maka kita dapat melihat semua data transaksi yang tersimpan di dalam database. Tapi, jika di awal kita login sebagai role customer, maka kita tidak bisa melihat tabel data transaksi. Jadi, aplikasi ini memastikan privasi data pelanggan. Baik, karena saya sudah mencoba login sebagai role admin dan juga role customer, maka saya akan memilih opsi keluar untuk keluar dari halaman. Saya klik opsi keluar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.